menurut kemanusiaan dan orang yang tidak paham tentang ajaran kami di dalam kekristenan. Tapi kami orang Kristen memahami semuanya itu. Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Iya kan? Ya, yang datang Itulah ke dunia kekristenan. siapa, Bang? Yang datang ke dunia siapa? Yesus kan? Yesus, dan jelas Yesus, bukan bahwa Tuhan Yesus kan, itu adalah Bang? Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang tertulis. Oh, Yesus di- Tuhan. Yang tertulis Berarti- dalam kitab kami. Oke, di dalam Bible Abang, di mana dikatakan Tuhan lahir di mana? Ya, Tuhan lahir di Bethlehem, di kota Daud. Saya tanya di dalam kitab Abang, di mana tertulis Tuhan lahir? Banyak yang tertulis di dalam Saya sebutkan dalam kitab satu kami. aja, Bang. Ya, Sebutkan Lukas 2, satu aja. Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, hari Apa ini telah katanya? lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya Oke, hari ini telah lahir, ya kan? Iya, Nah, bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. iya. Saya ikutin abangnya, saya ikutin ya. Kalau Yesus ini adalah Tuhan, padahal kalau di dalam kita lari ke ayat yang lain, Yesus ini adalah Tuhan. Nah, apakah Yesus ini punya Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saya yaitu tanya, Kristus apakah Tuhan di Yesus kota punya Daud. Tuhan? Saya tanya, apakah Yesus, batu tep-tep layar guys. Saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang. Saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Masa Yesus punya Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan. Oh, masa Yesus punya Tuhan? Masa Yesus punya Tuhan? Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai, berdoa sama siapa, Bang? Justru begini, Waalaikumsalam, Mbak. udah. Yesus Mbak, itu berdoa semalam-malaman artinya di disitulah. Gunung Sinai, berdoa kepada siapa, Bang? Begini, Mbak. Pertanyaan itu nanti saya jawab. Karena dalam kekristenan kami ya, itu ajaran kami. Jelas Yesus. Saya bahwa tahu itu secara ajaran manusia. abang. Tapi saya nanya, saya tahu itu ajaran abang. Saya tanya, Anda kan ya, masa Yesus punya Tuhan, Yesus Tuhan? Kan abang bilang. Nah, Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai. Dia berdoa kepada siapa? Ya, dengar saya jawab. Kemanusiaan Yesus itulah dia berdoa. Kemanusiaan. Tadi Tuhan. Anda nggak konsisten. Begini. Tadi di Lukas 11 Anda mengatakan telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Sekarang kemanusiaan. Justru begini, Mbak, dengar baik-baik. Itu dalam ajaran kami orang Kristen, kamu tidak paham tentang Loh, kekristenan. saya ngikutin abang loh. Tadi abang membawa saya di Lukas 11, abang katakan telah lahir Yesus Kristus di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Saya ikutin. Terus saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Abang bilang, masa Tuhan punya Tuhan? Anda lah yang ngomong. Anda yang ngomong, masa Tuhan punya Tuhan? Nah, setelah saya bertanya, Yesus berdoa semalaman di Gunung Sinai, abang bilang manusia. Abang bilang kemanusiaan. Itulah Blunder ya. kan? Itu Blunder Mbak, kan jadinya kan? dengar. Blunder kan? Kami tidak blunder. Kami tetap Lah, mengaku Yesus blunder itu bang, adalah- omongan abang di Tidak, awal. tidak. Abang katakan Yesus telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Tuh. jelas. Terus saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Abang bilang, masa Tuhan punya Tuhan? Oke, saya bilang nih, Yesus berdoa semalaman di Gunung Sinai, berdoa kepada siapa? Anda bilang kemanusiaan. Yesus, kemanusiaan Yesus itu kan dia tetap berdoa. Lah, tadi Anda katakan dia Tuhan telah lahir. Tadi abang mengatakan telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Sekarang abang benar. bilang manusia, mana yang betul, bang? Mana yang betul? Yang Abang, betul Yesus itu adalah Tuhan. ketolak Itu kan? yang benar. Sama logikamu ketolak kan? Sama Oh, logikamu tidak, ketolak kan? tidak. Ketolak kan? Tidak, kami tetap mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Itu di dalam kekristenan, iman kekristenan kami, Yesus itu adalah Tuhan. Oke, Yesus ini adalah Tuhan, betul kan? Nah, pada saat Yesus berdoa di Gunung Sinai semalam-malaman, dia berdoa kepada siapa? Mbak ini kan tidak Mbak. mengerti
Toh, Mbak ini kan tidak mengerti. Yang saya sudah katakan tadi Ketolak bahwa sama logika dia, ketolak. kemanusiaan kan Yesus itu kan Tadi abang katakan Yesus Tuhan. Sekarang Udah, itu saya sudah kemanusiaan. jawab. Abang nggak konsisten. Saya bro. saya sudah jawab. Tapi Mbak kan tidak mengerti, gitu Lah, kan? saya mengerti loh bang. Saya ikutin abang loh. Abang kan mengatakan Yesus ini adalah Tuhan. Ya. Pertanyaan saya bang, Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai, berdoa kepada siapa? Kemanusiaan Yesus dia tetap berdoa. Kemanusiaan. Berarti Ketika Yesus ini Tuhan atau manusia? Dengar. Ya. Ketika Yesus masih ada di dunia, jelas bahwa dia adalah seorang manusia, ya kan? Berarti bukan Tapi Tuhan ketika- ya? Berarti bukan Tuhan ya? Dengar. Belum habis. Ketika Yesus sudah bangkit, dengar. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia jelas-jelas 100% adalah Allah. Begitu. Dan dia tidak berdoa lagi kepada siapa-siapa. Karena dia sudah mengalahkan maut. Dan dia sudah ada di dalam kerajaan sorga. Begitu. Itulah jawaban kami, orang Kristen. Tidak ada lagi yang dibantahkan. Oke, berarti Yesus ini manusia ya? Ya, ketika dia berada di Oke, dunia bukan ini, dia manusia. bukan Tuhan ya? Dia adalah Tuhan. Lah tadi katanya manusia. Iya, dalam kemanusiaan kan ketika Yesus ada di dunia selama 33 tahun. Dan ketika dia sudah terangkat ke sorga, dia bukan manusia lagi, tetapi dia adalah Allah 100%. Oh, berarti waktu dia 33 tahun ini di dunia dia manusia. Ya, secara kemanusiaan. Kalau secara kealahan, Gak mana manusia secara kemanusiaan. kalau Yesus itu tidak berkenosis jadi manusia, siapa yang sanggup bahwa Allah sendiri yang turun ke dunia? Dia tidak bisa itu. Bang, coba konsisten bang, konsisten. Begitu. Yesus ini Tuhan atau manusia? Nah, itu. Yesus adalah Tuhan. Tuhan, Yesus itu bukan adalah manusia ya? Sang pencipta Bukan langit manusia. dan bumi. Begitu. Saya ulangi bang, dengerin bang Matius. Saya Bang begini Matius, dengerin Mbak, saya, sabar Bang. dulu, jangan Iya. sabar dulu. Saya kan sudah katakan tadi bahwa selama 33 tahun dia berada di dunia secara kemanusiaannya. Kalau Tuhan Yesus kalau datang secara kealahannya itu tidak sanggup, manusia tidak sanggup menatap atau dia tidak bisa datang ke dunia. Begitu, karena dia adalah Allah. Oke, saya ulang ya, oke. Dia bang ya. Tuh, Yesus ini Tuhan atau manusia? Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan ya, oke. Dah, stop. Yesus Tuhan ya, betul ya? Ya, Dah, jelas. Yesus Tuhan. Pada saat Yesus berdoa semalam-malaman di Gunung Sinai, dia berdoa kepada siapa? Ini yang Ini. ini yang ada punya perbedaan dengan Kok penghinaan? Kok Perbedaan- Bible mulu? perbedaan antara Saya cari datanya ya. kekristenan, Bible ini memang mulu kok kekristenan. penghinaan? ini perbedaan ya, Mbak ya. Ini perbedaan. Perbedaan apa penghinaan? Perbedaan antara Perbedaannya iman apa? kekristenan. Ya gitu. Perbedaan orang Kristen dengan bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen kami paham ajaran kami sendiri gitu. Bang, saya juga paham ajaran abang bang. Saya juga paham. Udah, abang yang tidak ini ya sini. Oke. Nih abang, saya bacakan sama abang ya. Nih, biar abang ini ya. Di dalam Lukas 6 nomor 12, tunjukkan ya bang ya. Biar kamu jangan terlalu melebar asumsimu bang, ya kan. Nih ya. Di dalam Lukas 6 nomor 12, dibaca nih bang. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman lalu berdoa kepada Allah. Ini ya. Saya ulangin ya bang ya. Di Lukas 6 nomor 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Nah, siapa Tuhan bang? Lalu Tuhan siapa? Siapa Tuhan? Halo Mbak. Siapa Tuhan ini bang? Siapa Tuhan? Siapa?
Saya sudah katakan ulang-ulang tadi kan bahwa kemanusiaan Yesus itu dia berdoa. Kemanusiaan tadi katanya Tuhan. Dalam kemanusiaannya Yesus berdoa. Dalam kemanusiaan tadi Tuhan. Begitu. Jadi dalam kemanusiaan nih, saya ikutin nih ya Bang ya. Dalam kemanusiaan berarti Tuhan itu siapa? Tuhan yang sebenarnya siapa? Yesus sendiri yang Yesus sendiri adalah Yesus Tuhan. pula. Itu berarti Lukas itu berbohong. Kami orang Kristen. Itu Lukas berbohong. Dengar Mbak. Dengar Kami lagi, orang dengar. Kristen. Dengar Mbak ya. Dengar. Dengar baik-baik Mbak. Kami Ya, orang aku dengarkan Kristen baik-baik. tidak menyangkali kalau Yesus itu disebut nabi. Dia seorang nabi, dia diutus. Jelas. Tadi katanya Tuhan. Itu sudah tertulis dalam kitab kami. Kami orang Kristen tidak menyangkali semua. Tapi ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia sudah naik ke surga, dia 100% adalah Allah. Dia sudah kembali kepada habitatnya sendiri sebagai Allah. Bang, udah, Bang dengerin ya Bang ya. Bang Matius, udah panjang kali lebar saya dengar Abang. Saya tanya sekali lagi nih, saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Tuhan, oke stop. Di dalam Lukas 6 nomor 12 tadi saya tunjukkan datanya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa lama-lama. Dia berdoa kepada Allah, kepada Elohim. Elohim ini siapa? Allah. Macet. Nah, lalu Tuhan itu siapa? Ya, karena saya sudah katakan tadi bahwa Karena. Yesus datang. Ya. Lalu Tuhan itu siapa? Karena. Ini Lagi? begini Ini kan, Mbak, ini kan ya. Karena. Karena Yesus datang, ketika Yesus datang ke dunia, ya dia berkenosis jadi manusia. Dalam kemanusiaan Yesus datang itu ke dunia berdoa. bernosis manusia. Yesus memang manusia, Pak. Aduh, kenapa nih kedoktrinnya ngeri banget ya. Pak, bisa nggak Pak konsisten? Bapak konsisten, Pak konsisten. Saya terakhir kali ini saya tanya, Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Udah, Tuhan ya, Yesus Tuhan. Yesus berdoa semalam-lama di Gunung Sinai. Dia berdoa kepada Allah. Allah ini siapa? Elohim ini siapa? Yesus berdoa kepada Allah. Ya, siapa Allah itu? Dalam kemanusiaan Yesus. Dalam kemanusiaan. Dalam kemanusiaan. Ketika Yesus sudah terangkat ke Dalam surga, kemanusiaan. dia bukan manusia lagi. Dia adalah Dalam kemanusiaan. iman kekristenan kami ya. Dalam kemanusiaan. Pak. Ya. Boleh. Nah, bagaimana, Ibu Pak? nih ya. Tuh ya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Ya. Itu. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Kita. Buka ya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya Pak ya? Kita bukakan. Matius 11:25. Nih kata Elohim, kata Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu siapa Tuhan Pak? Kata Yesus di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu siapa Tuhan Pak? Pak? Ya, Yesus bersyukur dan Iya, Yesus iya. berdoa. Ketika Yesus, Kata Yesus memberikan Pak, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan Pak? Yesus berdoa kepada Bapa. Ini bukan Yesus berdoa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan Pak? Itu Yesus. Yesus berdoa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Siapa Tuhan yang di sini Pak? Yesus sendiri. Onde mande. Bapa itu siapa Pak? Bapa. Bapa adalah Allah kan?
Ya itu dia, Bapa adalah Elohim, berarti Tuhan yang sesungguhnya Elohim. Itu kata Yesus. Bahkan Yesus berdoa semalam-malaman kepada Elohim. Berarti yang Tuhan itu Elohim. Nah, Yesus berdoa, tetap Yesus berdoa karena dalam kemanusiaannya tetap Yesus berdoa. Dalam kemanusiaan, Yesus berdoa dalam kemanusiaan. Tadi katanya Tuhan berdoa dalam kemanusiaan, Tuhan kemanusiaan, Tuhan. Kemana yang betul sih Pak? Dalam kemanusiaan itu Yesus memberikan sebuah contoh dan teladan bagi umat manusia. Di mana datanya Harus Pak? kita berdoa. Di mana datanya Pak? Pak, tunjukkan data aja deh. Di mana datanya Yesus dalam bentuk kemanusiaan dia berdoa kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Yesus Tuhan. Di mana datanya? Yesus adalah Tuhan yang saya sudah tunjukkan ketika Di dia mana lahir. datanya? Ketika dia lahirkan malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu adalah sebuah data. Parah kali ya. Sebuah data. Dalam Lukas 2 ayat 11 itu data bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Malaikat yang ngomong dong, bukan manusia yang ngomong. Oke, malaikat yang ngomong. Ini Yesus Pak. Ini Yesus yang ngomong. Yesus lebih hebat malaikat daripada Yesus ya Pak. Ini Yesus yang ngomong. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Perkataan Yesus Pak. Yesus. Lalu siapa Tuhan Pak? Saya sudah katakan tadi bahwa dalam kemanusiaan Yesus di mana datanya Pak? Kalau nggak main data, kemanusiaannya itu di mana datanya? Tadi Bapak dia Tuhan di Lukas 11 kan? Ini kemanusiaan ini di mana datanya? Kemanusiaannya Yesus dia berdoa. Di mana datanya? dalam kemanusiaan itu kan nama Yesus. Di mana datanya Pak? Kemanusiaannya Yesus dia berdoa. Di mana datanya? Ketika Yesus lahir ke dunia itu kan lewat seorang perempuan. Kemanusiaannya Yesus dia berdoa. Datanya di mana? No. Mana Pak? Tap layar wih. Di mana datanya Pak? Kemanusiaannya Yesus dia berdoa kepada Tuhan. Ya, itu kemanusiaan Yesus. Iya, datanya di mana? Ya, datanya di mana? Data. Datanya ketika Yesus ada di dunia. Iya, datanya di mana? Yohanes kah? Lukas kah? Matius, datanya di mana? Ya, kebetulan saya tidak punya Alkitab nih. Saya ada di luar. Bapak sebutkan aja, saya buka di sini. Bapak sebutkan. Saya tidak hafal ayat. Mande. Mbak, kalau kita baca nih ya Pak ya. Nih, tadi Bapak itu sudah konsisten dalam perkataan. Sebentar Bapak katakan Tuhan, sebentar Bapak katakan kemanusiaan, sebentar Bapak katakan Tuhan, sebentar Bapak bilang kemanusiaan. Kalau kita buka di dalam Yohanes 17:3 Pak, ini kata Yesus ya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusan. Yesus itu utusan Pak. Dah, Yesus utusan bukan Tuhan. Ya, kalau Yesus Tuhan, Yesus berdoa apa? Masa iya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya kan Pak? Masa iya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Artinya apa? Yesus itu hanyalah utusan lalu dia berdoa kepada Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta ini? Elohim. Di mana tertulis di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu dia. Jadi Bapak jangan berasumsi Yesus Tuhan, itu kemanusiaan. Aduh blunder Pak, blunder. Pak, ini memang keimanan Bapak dalam kekristenan. Tapi saya tahu itu Pak. Tentang kekristenan itu saya tahu. Bapak itu ke dogma. Bapak tidak baca Bible Bapak sampai habis. Coba deh Bapak baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak akan menemukan kebenaran.
Saya sudah membaca semua. Saya orang Kristen kok. Saya tidak bisa membaca. Semua sudah saya. Ya sudah. Kalau orang Bapak sudah baca, tadi saya tanya kemanusiaan Bapak bilang nggak hafal. Kami kan tidak hafal. Kami membaca dan kami. Tadi katanya membaca, berasa nggak ingat satu pun. Kami tidak menghafal ayat-ayatnya dari Kejadian sampai Malaki, dari Matius sampai Wahyu. Ya kami tahu, cuma nama ayat-ayat kan banyak. Ayat yang Bapak bawa tadi, Bapak bawa tadi cuma satu mengatakan Yesus Tuhan. Sementara banyak ayat mengatakan dia utusan. Nah, mana yang betul Pak? Mana yang betul? Yohanes 17:3 Yesus utusan. Yohanes 17:8 Yesus utusan. Yohanes 14:6 Yesus utusan. Bahkan Matius 11:25 Yesus itu utusan. Bapak cuma bawa satu ayat. Begini, Mbak, saya sudah katakan tadi bahwa di dalam kekristenan bahwa Yesus diutus itu kami tidak menyangkali. Yesus adalah nabi. Yesus diutus berarti Yesus utusan ya. Ya, Yesus itu adalah utusan. Dan kami utusan bukan Tuhan ya. Tapi bukan Tuhan ya. Dengar. Ada Baik. tapinya. Ketika Yesus sudah bangkit. Inilah yang gak enaknya ada tapinya. Ketika Yesus sudah bangkit. Inilah yang gak enaknya ada tapinya. Yesus itu inilah gak enaknya ada tapinya. Gitu. Ini yang gak enaknya ada tapinya. Ketika Yesus sudah bangkit, itu Yesus 100% Allah. Gitu. Di mana datanya Pak 100% Elohim? Nandar Baluap naik kok sini. Nandar sini kok. Oke, sampai dulu ini. Martin, selamat malam. Agama apa Martin? Bentar dulu. Martin. Pak Martin. Pak Martin. Lagi di jalan mau kemana? Udah turun. Bahman. Bahman selamat malam. Bahman Pohan. Oke, turun. Hia, selamat malam. Hia. Selamat malam Kak. Agama apa Bang? Kristen. Oke, ada dua Kristen. Oke ya. Pak Matius, Yesus ini Anda sudah mengakui bahwa Yesus ini adalah utusan. Anda sudah mengakui. Nah, Bu Yesus ini adalah utusan, bukan Tuhan. Nah, kami orang kalau Kristen Anda tetap kami orang Kristen tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan karena sudah tertulis di dalam Alkitab kami. Tetapi saya katakan tadi ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia adalah 100% Allah. Maka di mana Yesus datanya itu, Pak? Di mana datanya 100% Elohim? Di mana datanya? Ada banyak. Saya ya, sebutkan satu. Ada. Banyak pula katanya banyak. Sebutkan satu. Sebutkan satu. Sebutkan satu. Sebutkan satu. Kalau Yesus 100% Elohim, sebutkan. Di dalam Wahyu dia katakan bahwa Yesus berkata, sebutkan Yesus 100% Elohim. Ada banyak yang tertulis. Sebutkan satu aja Pak, satu aja. Banyak pun tak ada bisa kau buktikan. Gaya kau banyak, satu pun tak bisa kau buktikan. Sebutkan di mana datanya? Yesus 100% Elohim. Dalam Wahyu dia berapa? Yesus berkata, dalam Wahyu berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahwa Yesus itu adalah. Aku kata, Bapak bilang Bapak tahu Bapak Kristen, tahu kekristenan. Bapak bilang Bapak udah baca Bible semua, tapi blunder. Iya, kami tidak hafal. Aku adalah Alfa dan Omega. Di dalam original teks itu adalah original teksnya Yunani. Aku ada itu Alfa dan Omega. A adalah abjad Yunani awalan A. Sementara O abjad Yunani adalah akhiran O. Berarti Tuhan kau A, Tarzan. Udah. Berarti Yesus Yesus adalah Tuhan. Itu gini. Tarzan, we. Begitu. Ini ada aja. Ke Hia dulu deh Pak. Ke Hia ini. Iya silakan Bang Hia. Anda mau menyambung Bang Hia? Iya, apakah Pak Kakak ini pernah jadi Kristen ya? Oh, 21 tahun Bang.
Makanya Pak Matius ini ngomong itu kekristenan, itu kekristenan. Kami tahu tentang Kristen. Alah Pak. Nah, kenapa Bang Gia? Iya. Berapa? Oh 60 iya tahun iya jadi iya iya. Kristen. Kenapa Bang Gia? Iya. Kenapa Bang? Oh iya. Kenapa Bang? Kenapa? Baik. Eh, di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Diskusinya ini kan bisa kan. Di Iya. situ cuman ada saya nggak ada kitab ini ya, gimana ya? Iya Yohanes berapa Bang? 17. Ayat 11 dan 12. Apa di situ dikatakan? Iya, tentang doa Yesus terhadap murid-muridnya, judulnya itu ya. Iya, apa di situ katanya Bang? Iya. Iya, sebutkanlah. Anda bawa data berarti Anda tahu isinya. Iya, tapi tidak kuhafal panjang itu ayatnya itu, Kak. Yohanes 17 Ayat 11 dan 12. sampai 12. Yohanes 17 nomor 11 sampai 12. Iya, Kak. Oke. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Garis supaya bawah. mereka... Ya garis bawah itu. Kau mau dibacakan dulu sampai habis, kalau enggak kau yang kusuruh dah. Boleh. Kau yang, ayo. Oke. Enggak, kau udah potong, enggak, malas aku. Oke, Kak. Nah, ayo. Enggak. Makanya orang bacakan dulu sampai habis, baru kau jelaskan. Nah, Oke. ulangi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu nama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Apa sini? Apa nama yang diberikan kepada anak manusia itu, Kak? Dia bilang tadi, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Apa nama yang diberikan kepada anak manusia itu, pada Sang Mesias? Ketemu di Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21. Nama yang diberikan kepada dia. Bisa bantu juga itu, Kak? Ada, kau capek aku. Kau sebut aja langsung aja. Siapa namanya? Bahwa Kau udah kau ini kau jadi ngatur-ngatur aku di sini. sorry, Kak, sorry. Udah, kau udah nggak bawa data, ngatur-ngatur. Mas, kalau cuma satu kau suruh masih mending. Ini nanti Matius nanti kau lari kau suruh pula kau jadi ngatur-ngatur aku kau. Cuma satu Aku HP bawa saya. data, aku yang bacakan. Kau Cuma bawa data, satu kau HP bacakan. Udah sebutkan aja. Apa isi di Matius itu? Ya. Bahwa nama yang diberikan kepada Sang Mesias itu adalah Yesus. Benar nggak? Ya. Ya. Nah, tadi di Yohanes 17, 11 dan 12 doanya, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Lalu saya simpulkan di sini, siapa yang berdoa dan sesungguhnya nama Yesus yang diberikan, siapa dia Yesus itu gitu. Tadi di ayat 11 dan 12 tadi, Yohanes tadi itu, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, nama yang diberikan kepada dia terdapat di Matius 1 ayat 20 sampai 21 tadi, yaitu Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berdoa ini? Dialah yang terkandung di 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 17 yang adalah yang dijanjikan Tuhan, yaitu keturunan Daud yang akan menjadi yang mengembalakan umat Israel.
yang kerajaannya kekal di hadapan Tuhan. Ini dipisahkan tentang Mesias dengan nama Yesus. Ya. Tadi Mesias sendiri yang berdoa mengatakan, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya, Gak usah panjang. Lalu Oke. Tuhan siapa? Tuhan siapa? artinya Allah Bapa dipanggil di dalam nama Yesus di perjanjian. Saya nanya Tuhan siapa? Dan aku kasih kau ngomong panjang-panjang loh. Tuhan siapa? Itu pertanyaanku, siapa Tuhan yang sebenarnya? Bapa. Dah, clear. Iya. Pinter. Sekali lagi saya tanya, siapa Tuhan yang sebenarnya? Allah Bapa. Oh, clear. Iya. Jadi, cuman begini Kak, cuman begini. Pakai jadi lagi cuma Tetapi- begini. Pakai jadi cuma begini. Tetapi Pakai jadi, pakai tetapi. harus menyembah Bapa dalam nama Yesus. Karena Pakai itu jadi, nama yang pakai disebut. tapi. Enggak. Inilah ini kan. Sesuai Ini ayat yang kita tadi. gadang-gadangnya nih. Sesuai ayat tadi, bahwa nama itu bukan milik daripada Sang Mesias. Tadi dia bilang, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi apabila aku berdoa sebagai Udah gak Kristen usah panjang kepada kali lah, Bapa, gak usah panjang kali. Ya, aku aja ngomong gak panjang-panjang. Kau sudah mengakui bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa. Betul. Tapi kalian menyembah Yesus untuk jalur ke Bapa, begitu maksudnya. Betul, kami menyembah Bapa jalurnya lewat nama Bapa yaitu Yesus gitu. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya sembahlah Yesus? Sembahlah Bapa itu dalam nama Yesus. Nah, sembahlah. Di mana datanya sembahlah Yesus? Sekarang baca lagi ayat tadi. Sekarang. Enggak, Yohanes tadi Saya kan tanya, di mana datanya sembahlah Yesus? Iya. Tadi kan di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Mesias berdoa dan menyatakan, Apa yaitu arti nama- Mesias? Arti Mesias apa? Mesias itu Kak, anak Daud yang dijanjikan. Di mana datanya Mesias anak Daud? Di mana? Ya. Mesias itu yang Asumsi. Di mana arti Mesias anak Daud? Di mana? Arti dari Mesias anak Daud di mana? Mesias itu yang dibangkitkan dari garis Di mana keturunan itu Daud. datanya? Mesias artinya dibangkitkan di mana? Baca dulu misalnya di 2 Samuel ini ya Kak. Di mana datanya arti dari Mesias itu dibangkitkan? Ya dia itu banyak ayat-ayatnya cuma Dia. Mulai macet. Di mana datanya arti Mesias ini anak Daud? Arti Mesias dibangkitkan di mana datanya? ya sering banyak tuh Mesias anak Daud. Di mana datanya? Saya baru dengar nih. Arti Mesias dibangkitkan. Arti Mesias anak Daud. Saya baru dengar. Di mana datanya? Ya, coba dulu di 2 Samuel pasal 7 ayat 13. Apa di situ dibilang? Ya, itu enggak ada kitab kayak gitulah. Nggak ada kitab. Kalau kau tahu ayat itu berarti kau tahu isinya. Enggak Pak, Di mana datanya? Enggak hafal. Enggak. Kak. Hafal. Masa saya hafal tuh? Coba. Iya. Arti Mesias di mana datanya? Bukan arti Mesias tapi anak yang dijanjikan itu. Tadi kau bilang arti Mesias anak Daud. Tadi kau bilang arti Mesias. Dia Apa itu tadi? Mesias. Dibangkitkan. Mesias yang digenapi. Di mana datanya? Arti Mesias digenapi. Karena arti Mesias Di mana itu datanya? ada, Kak. Tapi Di anak mana yang datanya? Di mana datanya? Ayo, di mana datanya? coba dibaca di Baluap. 2 Samuel pasal 7 dulu Kak ayat 13. Di mana? Di mana datanya? Gak ada di situ datanya. Nih ya, biar untuk penipu-penipu kayak kalian. Ya. Kata Mesias berasal dari Ibrani. Ya, di Ibrani itu apa ini? Mashas ya, dan artinya adalah yang dipilih atau yang diurapi baluap.
Iya, iya, betul, betul. Iya, iya kan dia Terus dia yang kenapa diurapi. kau bilang tadi arti Mesias anak Daud, arti Mesias yang dibangkitkan? Ya itu dari keturunan Daud. Ih, Dibangkit. Tuhan telah berjanji kepada hambanya Daud. Oten ini rata-rata penipu ya, rata-rata penipu. Bible-nya pun ditipu-tipu. Enggak, masa ditipu. Oten ini rata-rata penipu, Bible-nya pun ditipu-tipu. Aduh, Masa Bible-nya sendiri ditipu-tipu? tadi saya udah baca, masa menipu saya? Ya kan? Tuhannya aja difitnah. Katanya Mesias artinya anak Daud. Katanya Mesias artinya yang dibangkitkan. Ternyata survei membuktikan Mesias artinya yang diurapi kan? Kan Bible-nya pun difitnahnya. Iya, Mesias itu diurapi kan? Bible-nya sendiri pun difitnah sama dia ya kan? Mesias itu kan anak Oke. Allah. Banyak gelarnya, banyak gelar anak Allah, anak domba Allah. Di mana datanya Mesias itu artinya Mesias. Allah, di mana? Anak Elohim. Dia Di mana? Mesias juga. Di mana datanya? Main data aja. Di mana datanya Mesias itu artinya anak Elohim? Di mana? Ya, itu makanya di Ayo. 2 Samuel itu ada Di kata mana anak Allah. datanya? Itu makanya. Coba dibaca dulu 2 Samuel itu pasal Di mana datanya? Udah kuban ya 2 Samuel ya. 2 Samuel berapa? pasal 7. Ya oke, 2 Samuel nomor 7. Kalau nggak ada di situ, nah habis kau ya. Main habis-habis kejam Enggak, habis kau karena biar apa? Udah, jangan kau nipu-nipu ya. Iya, Jangan kau tipu saudara iman kau. Ini ayat-ayat 2 Samuel 7. pasal 7 Dua. ayat 13 sampai 17. Ya, kakak. Apa 2 Samuel 7 ayat 13? Kau baca sendiri monyet. Ya. Kau udah nyuruh saya, kamu udah ngatur saya. Ayat 13 sampai 17 pula kau suruh aku baca. Kau kira aku budak kau? Hah? Ya, saya cari Itu kok HP saya manusia dulu. nggak tahu diri. Udah kau nipu, nggak tahu diri. Udah Iya, mau banyak. kubukakan, rupanya ayat 13 sampai 17. Monyet. Nggak tahu diri kau bro. Tapi memang Nggak tahu itu diri. sampai ke 17 Ya, itu, Pak. kau cari poinnya. Kau bacakan kalau enggak, kau bacakan sendiri. Ya, oleh poinnya. Oten ini rata-rata kurang ajar, nggak tahu Oke, diri. poinnya. Dia di nomor berapa? Ini poinnya. Dia disebut anak Allah dan Allah adalah Di bapaknya. nomor berapa dikatakan anak Allah baluap? 13 sampai 17 ada bunyinya itu. Di nomor berapa dikatakan anak Elohim? Ya mungkin dia dari ayat 14 itu. Coba 14. Mungkin. Di nomor berapa dikatakan Elohim? Mesias artinya anak Elohim di nomor berapa? Anak yang dijanjikan itu anak. Tadi katanya anak Elohim. Sekarang Saya anak yang baca. dijanjikan. Bentar. Saya ambil kitab saya dulu. Iya, ambil kitab kau. Tunggu. Roten ini Kakak rata-rata ini- kurang ajar. Kita mau bukakan datanya disuruh pula kita baca 13, 14, Sorry. 15, 16, Sorry, 17. 5 ayat disuruhnya kita baca. Manusia kurang ajar kau, nggak tahu diri kau. Sorry kak. Jangan marah-marah lah kak. Ya kan, bukan ini ya. Orang kayak kamu ini namanya manusia gak tahu diri. Bukan saya marah. Setidaknya kau sadar diri. Udah dibacakan, kau suruh pula orang baca satu perikop. Tapi memang ayat itu sampai 17 itu kak. Di penjelasannya. poinnya aja, poinnya ketemu poinnya. Oke. Poinnya Sebentar, ketemu di nomor berapa? Biar saya baca aja kak. Ini udah ada. Ya, silakan. Hang pula HP ini. Astaga. Aduh, hang pula HP-nya, aduh. Tunggu. Hang HP-nya, weh. HP-nya hang, weh. Tunggu dulu kak. 2 Samuel pasal 7 ayat dari 13 saja sampai 17. Nah, mungkin demikian. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Itu poinnya, selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Oke kak? Jadi dia itu sebenarnya bukan yang dilahirkan dari Allah, tetapi dia dijadikan sebagai anak Allah dan Allah adalah bapaknya. Dia itu Mesias itu.
Nah tergenap. Mana di situ dikatakan Mesias artinya anak Elohim? Di mana di situ ada kata Mesias? Mesias itu yang Penipu, menggantikan penipu. hambanya. Untung nggak aku bacakan ayat yang satu perikop. Rupanya saya ayat baca lagi. tipu-tipuan dibacanya. Oke. Penipu, Saya baca sekali lagi, penipu. Saya ambil dari 14 saja ya. Aku Iya tuh kan, giliran Ya. dia ke 14 memang dasar penipu. Enggak, tapi saya dari 13. Dari 13 ini ayat 13. Dialah. Oke, Kak. Ayat 13 saya mulai. Saya bukan menipu Kakak. Di 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan yang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan kehilangan daripadanya seperti yang kuhilangkan kepada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi itulah Mana di situ katakan Mesias artinya anak Elohim? Mana? Penipu. Iya. Penipu. Saya jelaskan. Penipu. Di Hanya- mana di situ dikatakan Mesias artinya anak Elohim? Mana di situ? Hanya anak Allah yang penipu, disebut, hanya penipu. anak Allah atau Mesias yang disebut anak Allah, tidak ada yang lain. Di mana di situ artinya Mesias? Di mana di situ dikatakan? Saya Dia- sudah mendengarkan kau begini, membaca. Tidak ada kau katakan Mesias di situ artinya anak Elohim. Di sini Penipu. Ini, Kak. Di mana di situ ayat itu Dengar penipu? dulu. Mesias artinya anak Elohim, penipu. Dengar dulu Kak. Hanya kepada dialah tertuju yang disebut anak Allah dan Allah sebagai Bapa. Mesiasnya mana penipu? Mesias penipu. di Quran Penipu. ada. Mesiasnya mana? Ada Mesiasnya mana penipu? Gini, kata Mesias ini ada di sini. Gini. Saya cari dulu Kak ya. Kata Mesias ya. Sudah jelas tadi kutunjukkan data. Mesias artinya adalah yang diurapi, itu arti Mesias. Iya, itu dia yang Nah, diurapi. Anak Allah arti itu. Mesias yang diurapi bukan anak Elohim. Sudah. Ya Mesias itu anak yang diurapi, ya. Gak ada anak di situ, gak ada kata anak. Mesias artinya yang diurapi, gak ada anak. Jangan kau tambah-tambahi. Bible kok tambah-tambahi. Yesaya pasal 9 ayat Yang bawa 5. Yesaya lagi dia. Ya, kan ada poin-poinnya Kak. Saya akan menunjukkan itu aja. Bawa Yesaya pula lagi kau baluang. Yesaya pasal 9 ayat 5. Saya baca Kak. Iya bacalah bang, baca. Ya, baiklah jangan marah-marah itu Kak, takut saya marah-marah. Karena kamu jangan, makanya Bible itu jangan ditambah-tambahi dong. Nggak ada, kan Jangan nggak ada saya tambahin. ditipu-tipu. Kan nggak Yang ada saya saya tambahin. minta arti Mesias. Mesias artinya anak Elohim itu di mana? Ya saya tidak ada nambahin, saya membaca yang Lah, ada di- ya mana datanya? Mana? Ya. Mana? Sekarang saya baca yang di Yesaya ya. Iya, silakan. Pasal 9 ayat 5. Sebab setiap mana itu Yesaya 9? Ay, baca Bibelnya pun baca Ayat Bibel 6, pun ayat 6. Makanya gini minum dulu minum biar gak gugup kau bacakannya, padahal kau cuma membacanya tapi kok gugup. Santai Oke. minum dulu minum jangan gugup, grogi kau Iya. nengok aku, grogi kau sama aku. Cantik juga sih kakak itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan marah-marah. Waalaikumsalam. Cantik juga kakak ini kata. Oke kak, oke. Saya baca ya. Ya silakan. Tertular. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang namanya digarisbawahi Allah yang perkasa. Tadi di Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 12 tadi, ia menyatakan, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, di sini disebut namanya, nama anak itu disebut Allah yang perkasa, ya. Dan itulah Gini loh, nama Yesus itu nama panggilan kepada Bapa. Gini loh. Iya. Mana di situ dikatakan Mesias artinya anak Elohim, itu loh yang mau. Itu Mesias. jangan kau tambah-tambahin. Mesias yang menggenapi ayat itu kan. Astagfirullahaladzim. Kepada dia. Saya dengar ya. Saya minta sesuai data yang saya tunjukkan tadi. Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, kamu ngeles. Nah, kamu mengatakan Mesias itu artinya anak Elohim. Nah, saya minta datanya. Ya, arti daripada Mesias itu anak Elohim di mana tertulis? Anak Elohim tadi kan udah dibilang di sini. Dia jadi anak. Di mana ada kata Mesias itu artinya anak Elohim? Ya. Mesias itulah tergenapi di situ kata Mesias. Astagfirullahaladzim, matilah anak orang. Mesias yang disebut anak Memangnya Allah. Mesias cuma Yesus aja yang Mesias. Mesias itu yang Mesias diurapi. bukan cuma Yesus. Ya. Salomo Mesias, Daud Mesias, Mesias. Saul Mesias, semua Mesias. Mesias itu artinya orang-orang yang diurapi, hamba Tuhan, para pekerja agama Oke. atau Tapi kalau orang disebut pilihan. Di Tetapi perjanjian yang lama disebut itu di Mesias. 2 Samuel tadi kan tergenapi di sana kan, bahwa dia anak Allah juga kan. Dia disebut anak Allah, tapi bukan berarti anak Allah. Jadi dia disebut anak Allah seperti di 2 Samuel tadi. Ya, dia itu Mesias, ya, yang akan dibangkitkan, yang Dengeri ya, garis yang keturunan diminta arti Mesias itu yang diminta. Daud. Arti Mesias. Iya, arti Mesias. Tadi kau bilang arti dari Mesias ini anak Elohim, mana datanya? Ya, dia itu kan Mesias itu kan yang menggenapi itu. Di perjanjian baru kan Data-datanya ada masih di pengadilan sebut-sebutan agama. Mesias, dia itu kan anak Allah itu kan disebutan Mesias juga itu kan. Anak Allah itu. Loh, Mesias itu yang diurapi, bahasa Yunaninya Kristos. Gimana sih kamu? Iya. Tapi yang penting kan dia juga Mesias disebut di sini kan. Memangnya Mesias cuma dia saja. Aduh, kamu. Iya. Kan sudah dijelaskan tadi Mesias itu banyak. Artinya yang diurapi. Bedanya Ya. Mesias perjanjian lama diurapi oleh para imam-imam dari keturunan Lewi. Nah, Mesias yang satu ini diurapi oleh siapa? Maria Magdalena. Di kaki pula, bukan di kepala. Dan itu pakai minyak narwastu, bukan minyak urapan. Ya, Walaupun itulah begitu, jawaban namanya dari tetap Mesias saya sebagai atau kasih, diurapi. bahwa nama yang diberikan kepada anak manusia itu adalah nama panggilan kepada Bapa itu sendiri gitu kan. Allah Bapa itu. Sebagaimana di Yohanes tadi itu dia, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi ketika saya sebagai orang Kristen berdoa kepada Bapa hanya dengan nama itu, karena itu nama yang diberikan kepada anak manusia di perjanjian baru. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia selain nama Yesus. Makanya disebut itu nama di atas segala nama. Bukan berarti Tuhan itu yang disebut Tuhan yang lahir. Nggak ada Tuhan yang lahir. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi nama itu, nama penyembahan istilahnya itu tujuan doa-doa orang yang percaya kepada Tuhan hanya dengan lewat nama itu. Itulah kenapa dibilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Melalui nama itu. Itulah penyembahan orang Kristen. Tanpa nama itu tidak ada bisa kami dikenal oleh Bapa itu di era perjanjian baru gitu. Bang, dengar ya. Jadi dia Mesias itu artinya diurapi, bukan anak Elohim ya teman-teman ya. Nah, kalau kau membawa itu Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dikatakan bahwa Yesus itu jalan, bukan tujuan. Lalu siapa tujuannya nih? Kemana tujuannya? Yaitu ke Bapa, ke Elohim. Ya, Jadi tetap Yesus itu adalah utusan.
Mesiasnya yang utusan. Kak. Mesias itu artinya yang diurapi. Ya. Anak Allah itu yang disebut diutus, yang disebut anak. Kau nggak bisa membawakan data dari tadi Yesus itu, Mesias itu artinya anak Elohim. Nggak ada satu data pun yang kau bawakan. Begini Kak, ada Begini terkandung Kak, kekuasaan. begini Kak. Dalam masa Bang Filipus dia pakai begini dia. Namanya itu loh yang berkuasa loh Kak, namanya. Arti Mesias loh Bang Hia. Arti Mesias. Tidak ada data yang kau bawa itu arti Mesias adalah anak Elohim, gak ada. Justru arti Mesias itu yang diurapi. Kalau berarti kan yang anak Kan dari Maria itu kan, ya. anak dari Maria itu kan disebut Mesias juga. Iya, Mesias yang diurapin. Iya, iya, diurapin, iya. diminyakin pakai ini. Yang urapin Yesus siapa? Yesus diurapin sama siapa? Hah? Yesus diurapin sama siapa? Diurapi sama Tuhan. Babami. Kapan dan di mana data? Diurapi, Kapan Yesus diberkati kan halo. Diurapi, diberkatikan sama itu. Berarti kacau. Yang Tapi urapin bahasa dia. Ibraninya Mesia. Enak. Pokoknya yang kan intinya diberkati, adalah namanya Baroku. yang intinya adalah anak yang dikandung Maria itu dia disebut juga Mesias kan? Kan ya? Iya, Mesias. Dia diurapin sama si Maria. Jadi ya kan itu yang dibilang. Dia yang menggenapi. Ya bukan diurapin sama Tuhan, bukan diurapin sama Bapa. Iya, jadi istilahnya kan Iya. tanpa Maria kan dia nggak bisa juga dia itu lahir. Bukan Maria ibunya yang mengurapi dia. Hmm. Tapi kalau nggak salah Maria Magdalena ya Bang Filipus ya. Ya. Wah, Dan itu bukan Maria diurapi ibunya yang menggunakan mengurapi Yesus, urapan. tapi perempuan lain. Kan Mesias itu kan Bang, suara anaknya bisa didiamin nggak? Atau jauh dari anaknya? Mesias itu kan ditunggu-tunggu oleh Bani Israel sampai sekarang. Padahal sudah datang kan gitu Mesias itu. Dia yang disebut Yesus itu. Yesus itu disebut Mesias, Iya. artinya itu yang diurapin. Yang mengurapin Yesus adalah Maria Magdalena. Iya. Jadi oke lah, baiklah begini. Tapi tadi ada terkandung di Yohanes tadi itu bahwa nama yang diberikan kepada anak manusia itu adalah nama pemberian adalah nama Bapa itu sendiri. Kan itu dia bilang, aku telah Nama Bapa memberitahukan. pula. Nah, coba baca. Aku telah memberitahukan Nama Bapa namamu. pula. Dengar ya? Dia diberikan nama oleh Bapa, bukan nama Betul. Bapa. Iya. Ya oke. Sekarang kan baca lagi Yohanes 17 ayat 11. Udah lah kau bantel ini Bang Filipus. Nah, 11 dulu. Ayo kita bahas lagi. Sama Saya baca sekarang. sama Bang Filipus pematar pendeta dia. Masuklah kau Filipus. Iya. Mana? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Saya baca sekali lagi ya. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini Mesias ini atau ini yang anak Allah yang sedang berdoa. Lari lagi ke Mesias saja mulutnya orang. Nggak nyambung otaknya ya, Mesias itu dari bolak-balik kasih tahu. Ini Mesias ini yang diutus ini nih Kak. Anak Allah yang disebut dia anak Allah dan dia berdoa. Mesias itu bukan anak Elohim artinya. Allah Akbar la ilaha illallah. Dah Filipus bantelah. Pening aku, capek aku jelasinnya. Nah oke lah dan dia berdoa Udah di sini. bolak-balik dibilang Mesias itu artinya bukan anak Elohim, Baik, tapi yang oke, diurapin. Allah Akbar la ilaha Oke. illallah. Ya, coba kita simak baik-baik ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam ini dia sedang berdoa ini ya yang disebut anak Allah ini ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu,
yang telah engkau berikan kepadaku. Diulang lagi di pasal 12, yaitu selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Lagi-lagi, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti nama yang diberikan kepada anak manusia itu siapa? Yesus. Dan ia berkata di sini, itu nama Bapa. Yaitu Berarti nama, Bapak ini namanya Yesus. iya, panggilan Bapa dalam penyembahan Kristen. Ya. Panggilan nama Berarti Bapa. berarti Elohim ini namanya Yesus. Panggilan Bapa di era Perjanjian Baru. Panggilan Bapak di perjanjian baru. Ya, coba ya. Berarti nama perhatikan Bapak ya. ini Yesus. Ya. Sebenarnya Ya. anak Allah itu adalah utusan, tetapi nama yang diberikan kepada dia itu adalah panggilan kepada Elohim. Ya, sebagaimana. Ya, berarti nama Bapak ini Yesus ya. Ya, kita Oke. lihat di sini Nah. bahwa Roh Kudus juga akan diutus Bapa dalam namanya juga ya. Ini ya. Roh Kudus diutus. Berarti Bapak ini namanya Roh Kudus juga. Ya, coba Bapak dibaca. ini namanya Roh Kudus. Ya, coba dibaca Yohanes 14 ayat 26 ya. Boleh saya baca ya Kak? Saya baca aja lah. Baca kacau pasien gue nih. Yohanes. Kacau. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Kacau. 14 ayat 26 ya. Tunggu. Ya, 26. Nah, ini ya dia. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Jadi betapa kuasanya nama yang diberikan kepada anak manusia itu. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu juga diutus dalam nama Yesus. Itulah mengapa saya bilang tadi di Yesaya 9 ayat 6 itu bahwa namanya disebut orang Allah yang perkasa. Karena itu bagian daripada Allah nama itu di Perjanjian Baru. Jadi anak Allah dan nama yang diberikan itu sesuatu yang berbeda, ya. Di sini Roh Kudus makanya tetapi penghibur yaitu Roh Ngomong Kudus apapun ini. yang akan diutus oleh Bapa. Ya udah gue usah panjang-panjang Bang Gia. Berarti Bapak ini namanya Roh Kudus, namanya Yesus juga. Indah. Yesus intinya Mana satu-satunya. katanya indah-indah? Karena Roh Kudus juga diutus dalam nama Yesus. Makanya Yesus itu sangat besar kuasanya. Nama di atas segala Berarti nama Bapak ini, denger nih, Bang Gia aja panjang-panjang. Iya. Berarti Bapak ini namanya Yesus, namanya Iya. Roh Kudus ya. Roh Kudus juga diutus dalam nama Yesus juga. Astagfirullahaladzim. Berarti Bapak ini namanya apa aja? Bapaknya ini namanya Yesus saja. Iya. Yesus ya. Bapak ini namanya Yesus ya. Ya. Ya, Yesus ini diberikan nama oleh Bapak yaitu nama dari Bapak ini yaitu Yesus ya. Ya, diberikan nama kepada anak itu setelah lahir anak itu. Ya udah gak usah panjang-panjang. Udah gak usah panjang-panjang. Gak usah. Berarti Bapak ya, berarti doa Iya. Bapak kami yang di surga, berarti Yesus kami yang di surga gitu ya. Ya, perantaraan doa, Bukan ya? doa kami kepada Bapa. Berarti Yesus kami yang di surga dikuduskan dalam namamu gitu ya. Kami berdoa kepada Allah Bapa hanya melalui nama Yesus yang diberikan kepada anak manusia. Panjang-panjang kali lebar ini ngomong. Saya nanya nih, saya Itulah berarti. kenapa. Lagi. Iya. Oke, Kamu oke. bicara, kamu bicara saya diem. Kenapa giliran saya bicara kamu ikut ngomong? Siap. Maaf. Maaf. Kamu ngomong panjang-panjang loh dari tadi. Saya dengerin. Siap. Maaf. Oke. Apanya? Karinam, selamat malam. Agama apa Karinam? Oke. Jadi doa Bapa kami itu Yesus kami yang di surga dikuduskan namamu gitu ya. Itu doanya ya. Bapa kami yang di surga. Ganti jadi Yesus kami yang di surga ya. Tapi tetap Ganti jadi Yesus. Ditanya apa jawabnya? Siap. Kan tadi kau mengatakan nama Bapa itu Yesus. Jadi doa Bapa kami jadi Yesus ya. Yesus kami yang di surga dikuduskan namamu gitu ya. Ya. Harusnya begitu. Terus Harusnya di dalam kejadian, berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Elohim. Jadi berfirmanlah Yesus ya. Kak, itu di perjanjian lama itu. Mulai. Nama Allah Mulai. Dengar. Mulai. Nama Allah
Nama Allah di perjanjian lama yaitu Yahweh itu dikhususkan untuk Bani Israel saja, tidak bangsa-bangsa lain. Jadi nama Allah Yahweh untuk selama-lamanya khusus kepada umatnya Israel. Tetapi di perjanjian baru diberikan nama di atas segala nama untuk bangsa-bangsa lain yang menerima nantinya. Jadi tidak Tunggu ada lu, jalan Bang. lain. Tadi dibanding kan kau bangsa-bangsa lain. mengatakan, Bang, ya udah kau usah pajak-pajak ah. Kau pajak-pajak pun nggak ketemu poinnya. Tadi kau mengatakan bahwa nama Elohim di perjanjian lama itu adalah Tuhan untuk orang Israel, ya betul? Iya, nama Tuhan untuk umatnya Israel Ya, Tuhan orang selama-lamanya.